Selamat pagi, anak bapak kelas 10 IPA dan 10 IPS. Bapak harap semua anak bapak dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita lanjutkan materi kita mengenai sifat-sifat fungsi komposisi. Setelah sebelumnya bapak sudah menerangkan yang pertama itu adalah konsep dari fungsi komposisi, dan yang kedua bapak juga sudah menerangkan menentukan nilai dari fungsi komposisi. Jadi ini materi kita yang ketiga, yaitu sifat-sifat dari fungsi komposisi. Langsung saja bapak mulai. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran tempat. Apakah sifat komutatif berlaku pada fungsi komposisi? Kita lihat di sini dituliskan f.g x ya, itu tidak sama dengan g.fx ya. Ini kan bertukar tempat ini ya. Di sini f.g sedangkan di sini g.f. Ini akan kita buktikan ya dengan mengambil contoh ya. Misalkan di sini diketahui fungsi f memetakan, ini membacanya memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fungsi fx-nya sama dengan 4x tambah 3, dan fungsi g juga memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan gx sama dengan x kurang 1. Yang ditanya A, tentukanlah rumus fungsi g.fx, dan yang kedua f.gx. Baru pertanyaan kedua, apakah nilai g.f dengan f.g sama? Nah, disuruh kita untuk menyelidiki. Jadi yang pertama kita cari g.f, berarti sesuai dengan konsep fungsi komposisi, g.f artinya fungsi f disubstitusikan ke fungsi g ya. Jadi fungsi f ini disubstitusi ke g. Sekarang kita lihat f ini ya, atau penulisannya jadi gfx ya. Itu sudah kita atau sudah bapak terangkan, artinya si fx itu yang disubstitusi ke g. Nah, kita lihat fx di sini persamaannya adalah 4x ditambah 3. Jadi semua variabel x di g ini diganti dengan 4x tambah 3, maka dia menjadi di sini x kurang 1, x ini diganti jadi 4x tambah 3 baru dikurang 1, maka diperolehlah 4x tambah 2. Inilah hasil atau rumus fungsi g.f. Sekarang kita cari yang kedua, yaitu rumus fungsi f.g ya. Berarti f.g artinya apa? Si gx ya, fungsi gx ini yang disubstitusikan ke fungsi f, berarti artinya fgx. Berarti f gx nya itu adalah x kurang 1 ya. Nah, langsung digantikan nilai gx ini x kurang 1. Berarti semua variabel x di fungsi f diganti dengan x kurang 1. Di sini 4x, x-nya ini diganti jadi 4 kali x kurang 1 baru ditambah 3 ya, baru dikali ke dalam dengan hukum distributif ya. Diperolehlah 4x kurang 4 ditambah 3 sama dengan 4x kurang 1. Inilah rumus fungsi untuk f.g. Di sini kita lihat rumus fungsi g.f 4x tambah 2, sedangkan rumus fungsi f.g 4x kurang 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif ya itu tidak berlaku pada operasi fungsi komposisi. Itu yang perlu kami ingat ya. Jadi g.fx itu tidak sama dengan f.g, ini lah buktinya. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua itu adalah jika ada 3 buah fungsi dikomposisikan ya. Jadi ini mula soalnya itu adalah misalkan ada soal f.g.h ya, x. Jadi kamu mengerjakan ini bagaimana? Apakah f.g dulu dikerjakan baru h dimasukkan ke hasilnya, atau g.f dulu dikerjakan maka baru hasilnya dimasukkan ke f? Nah, apakah cara pertama dan cara kedua itu menghasilkan nilai yang sama?
ya. Itu yang mau kita tunjukkan di sini, atau sifat asosiatif berlaku pada operasi fungsi komposisi. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak ambil langsung contohnya ya. Di sini ada fungsi fx, yaitu Bapak ambil 2x kurang 1, gx nya 4x tambah 5, dan hx nya 2x kurang 3. Disuruh mencari f.g.h dengan cara f.g nya dulu dikerjakan, baru h masuk atau disubstitusi dengan hasilnya ini. Baru yang kedua kita cari g.h nya dulu ya, baru hasilnya kita substitusi ke f ya. Oke, kita kerjakan yang pertama ya, kita mencari f.g dulu, baru dikomposisikan dengan h. Jadi kan di sini f.g dulu yang disuruh dikerjakan pertama ya, maka Bapak anggap hasil dari f.g itu adalah fungsi k ya. K itu adalah hasil dari f.g, maka sesuai dengan konsepnya f.g artinya g yang disubstitusi ke f, maka menjadi 2. Lihat f nya ini 2x, x nya diganti jadi gx, berarti jadi 2gx kurang 1. Selanjutnya di gx nya diganti fungsinya sesuai dengan soal 4x tambah 5, maka menjadi 2 dikali 4x tambah 5 ini kurang 1 ya. Ini kali ke dalam diperoleh 8x tambah 10, baru dikurangi 1, maka hasil akhirnya adalah 8x ditambah 9. Oke, karena ini tadi kita anggap jadi k, fungsi k, maka bentuk ini berubahlah menjadi k dot h ya, karena ini tadi hasilnya kita anggap k, maka f.g.h berubahlah menjadi k dot h ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Arti k dot h adalah fungsi h yang disubstitusi ke k. Maka lihat k ini 8x tambah 9, maka x ini diganti dengan h, berarti jadi 8hx ditambah 9, maka 8 dikali hanya kita cek di soal 2x kurang 3, maka jadi 8 kali 2x kurang 3 tambah 9, maka hasil akhirnya adalah 16x dikurang 15. Maka rumus fungsi komposisi f.g.h itu sama dengan 6x dikurang 15. Oke, itu yang pertama. Kita sekarang mengerjakan yang kedua. Apakah hasilnya sama dengan yang pertama? Oke, kita lihat. Karena yang kedua ya, itu disuruh kita mengerjakan ya. Yang pertama kita kerjakan adalah g.h. Maka Bapak misalkan g.h itu adalah fungsi yang baru hasilnya, yaitu L, fungsi L. Maka misalkanlah fungsi L itu adalah g.h, maka sesuai dengan konsepnya g.h artinya h yang digantikan ke f, berarti g(h(x), maka menjadi 4. Ini kamu cek ya, fungsi g itu tadi adalah 4x tambah 5, maka digantikan jadi 4hx itu fungsinya 2x kurang 3, maka diperoleh hasil akhirnya 8x kurang 7. Itu hasil dari si g.h yang kita anggap jadi L. Maka langkah selanjutnya yang f.g.h, karena ini hasilnya kita anggap sebagai L, maka bentuk ini jadi lebih sederhana, yaitu f.l. Arti f.l adalah fungsi L disubstitusi ke f ya. Berarti kita lihat fungsi f tadi di soal adalah 2x kurang 1, berarti jadi 2lx kurang 1 sama dengan 2lx nya ini kita ganti, ini sudah didapat tadi 8x kurang 7 baru kurang 1, diperoleh hasil akhirnya 16x kurang 15. Jadi kita di sini bisa kita lihat dari bentuk yang pertama tadi hasilnya ya, f.g.h artinya kita kerjakan dulu f.g baru dikerjakan ke hasilnya 16x kurang 15. Bentuk yang kedua adalah g.h dulu kita kerjakan, baru hasilnya kita substitusi ke f, hasilnya juga 16x kurang 15. Jadi dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa sifat asosiatif itu berlaku pada operasi fungsi komposisi. Jadi jika kamu nanti ketemu soal ya yang mengkomposisikan 3 buah fungsi, jadi kamu tidak perlu bingung lagi mana yang harus dulu dikomposisikan.
bisa kamu komposisikan dulu yang f.g-nya, yang dua fungsi pertama, baru setelah itu fungsi ketiga itu digantikan ke hasil yang pertama tadi, atau kamu kerjakan dulu dua fungsi terakhir, kamu komposisikan, baru hasilnya dikomposisikan ke fungsi pertama. Itu pastilah menghasilkan hasil yang sama. Ini sudah kita buktikan. Oke, jadi itu materi kita untuk hari ini ya. Maka harap bisa dikuasai dan dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, nanti kita diskusikan di classroom. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa.